Apa kabar sahabatku semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber dimanapun berada, selamat datang di channel Esa Santuy. Nah, kita sekarang bicara mengenai peluang dolar merah pada live streaming. Ini fokus pembahasannya khusus di dolar merah ya sahabatku. Nah, teman-teman harus memahaminya bahwa dolar merah sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Artinya masih ada solusi ya. Khususnya saat ini saya jelaskan dolar merah saat live streaming. Kenapa bisa terjadi? Kenapa kadang-kadang terjadi juga dolar kuning? Nah, di sini sahabatku, karena sistem untuk skenisasi ya, sistem untuk membaca sebuah konten di YouTube, sistem yang dimiliki oleh YouTube sekarang lebih lama lebih canggih, makin lama makin canggih. Maka dari itu untuk mendeteksi sebuah pelanggaran biasanya tidak butuh waktu lama. Hanya beberapa jam saja setelah live streaming akan keluar penentuan dolar. Apakah hijau, apakah merah, apakah kuning. Nah, pada pembahasan kali ini kita fokuskan pada dolar merah. Cara mengatasinya pada saat teman-teman melakukan live streaming, sudah hati-hati, mungkin tidak sadar menyanyikan sebait dua bait lagu, atau mungkin sholawatan, atau lagu-lagu rohani. Kemudian setelah live streaming, bisa diketahui beberapa jam kemudian terjadi dolar merah. Nah, ini solusinya teman-teman bisa membuka studio YouTube Chrome ya. Buka studio YouTube Chrome atau versi desktop. Setelah dibuka, kemudian live streaming yang bermasalah tersebut, karena biasanya pemberitahuan dolarnya hijau atau merah ini biasanya beberapa jam sahabatku. Bisa 6 jam setelah upload atau pada saat siaran ulang live streaming tersebut sudah muncul di beranda ya. Nah, pada saat siaran ulang live streaming sudah jadi. Nah, ini biasanya baru muncul dolar merahnya. Ada tulisan tidak layak begitu ya, tidak layak dimonetisasi. Nah, ini konsekuensinya iklan-iklan yang ada di dalam video yang berdolar merah tersebut penghasilannya akan dimiliki oleh pihak publisher atau pemilik hak cipta atau oleh pemegang hak cipta. Jadi kita ibaratnya nggak dapat apa-apa, walaupun kontennya tetap bisa ditonton oleh publik, tidak berdampak secara langsung pada keamanan channel, akan tetapi dolarnya tidak ada, tidak menghasilkan rupiah ya. Nah, agar bisa menjadi dolar hijau, maka teman-teman klik. Pada saat sudah memasuki studio Chrome, teman-teman klik tulisan klaim hak cipta tersebut yang menyebabkan dolar merah di kolom klaim hak cipta. Nah, tulisan klaim hak cipta ini diklik sahabatku. Nanti di situ ada detail, klik detailnya di menit keberapa klaim tersebut terjadi. Ini penting sahabatku untuk mengetahui di menit berapa sebenarnya klaim tersebut terjadi. Nah, kalau sudah kalian baca di menit keberapa dan keberapa, maka di situ ada beberapa pilihan, tulisannya tindakan selanjutnya. Agak ke bawah sebelah kanan ya. Tindakan selanjutnya ada beberapa pilihan. Teman-teman akan diberi pilihan mungkin memangkas, membisukan, atau mungkin mengajukan sengketa ya. Tapi kalau memang permasalahan yang menyebabkan dolar merah tersebut hanya sekitar 3 menitan, nggak lebih dari 10 menit, maka teman-teman bisa ambil opsi pangkas ya. Klik pangkas video bagian yang ada klaim hak ciptanya tersebut. Setelah teman-teman memangkasnya, kemudian klik lanjutkan. Artinya proses pemangkasan akan terjadi. Dan ini membutuhkan beberapa waktu. Ada yang 1 jam selesai, ada yang 15 menit sudah selesai, ada yang membutuhkan waktu sekitar 1 hari baru selesai. Kalau sudah sukses pemangkasannya, maka beberapa jam kemudian dolar kalian sudah kembali hijau ya. Jadi jangan panik dulu kalau mengalami dolar kuning, dolar merah ya. Ini nggak boleh panik dulu. Wajar sih kalau yang pertama kali dapat kayak gini klaim hak cipta, biasanya panik. Itu hal yang biasa lumrah karena belum ada pengalaman-pengalaman banyak tentang mengatasi klaim hak cipta atau dolar merah. Tapi di sini saya sekaligus mengingatkan agar kita tidak panik. Tenang saja, dibaca klaim hak ciptanya, kemudian diklik detailnya, dibaca opsi-opsi lanjutan tindakan, kemudian klik pilihan tindakan yang ingin kalian lakukan. Nah, kemudian setelah itu baru klik lanjutkan proses. Kemudian menunggu proses sampai selesai.
Teman-teman juga bisa membuka yang lebih ada ilustrasinya, bisa membuka di tutorial-tutorial tentang mengatasi dolar merah terkait dengan klaim hak cipta. Nah, ini kan dirasakan oleh channel yang sudah monetisasi ya sahabatku. Terus kemudian, bagaimana cara agar kita bisa menyikapi dengan tepat saat muncul dolar kuning pada saat live streaming? Nah, ini bonus nih ya. Padahal tadi kita membahas dolar merah, tapi sekarang ada nih bonus pembahasan dolar kuning. Teman-teman juga bisa selesaikan sengketa tersebut. Agak ribet sedikit memang, tapi ya itulah yang harus terjadi. Klaim hak ciptanya tergantung apa. Ini di Studio Chrome versi desktop, Studio YouTube versi desktop. Teman-teman bisa klik itu klaim hak cipta yang membuat dolar menjadi kuning. Kemudian ya sama tindakannya, selesaikan seperti tadi, step by stepnya. Lihat dulu detailnya, kemudian ada publisher yang terlibat atau tidak di situ, di menit keberapa. Nah, ini semua kan dilihat detailnya. Setelah itu tindakan yang dipilih. Setelah oke, lanjutkan. Kemudian tunggu proses, beberapa jam juga akan selesai dengan sendirinya. Tapi kalau bisa sambil lakukan upload video lain ya, jangan terpaku menunggu ini aja. Ini biar berproses secara natural, biarkan saja YouTube yang memproses. Soal kegiatan sehari-hari, teman-teman bisa tetap upload video seperti biasa. Nggak sampai 1 hari saya kira untuk penyelesaian dolar ini rata-rata sudah bisa selesai dolar merah ya. Nah, oke sahabat-sahabatku, itu sekelumit gambaran mengenai cara mengatasi dolar kuning atau dolar merah. Tapi fokusnya ke dolar merah. Untuk mencegah sekarang, untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal seperti itu, apa yang mesti dilakuin? Saat live streaming, teman-teman jangan membawakan lagu-lagu yang memang sudah memiliki hak cipta. Misalkan lagu-lagu dari penyanyi terkenal, atau teman-teman memutar ya di dekat lokasi live streaming kalian, terputarlah sebuah lagu tersebut lebih dari 1 menit yang berisi musik atau lagu-lagu yang sudah terkenal. Ini juga bisa menyebabkan dolar merah. Di tingkat ringan, teman-teman akan kena dolar kuning, tapi di tingkat yang agak berat, teman-teman akan kena klaim hak cipta berdolar merah. Artinya video bisa publik, tapi hasil iklan, hasil uang dari video tersebut dimiliki oleh pihak publisher atau pemegang hak cipta lagu atau musik tersebut. Caranya untuk mengatasinya seperti tadi, dipangkas, dipotong sahabatku. Ya, ada opsinya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Studio YouTube Chrome, coba ketik Studio YouTube ini di Google Chrome ya. Nanti di situ ada konten channel ya, atau ketik saja konten channel YouTube Studio. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman akan dipandu untuk memasuki Studio YouTube Chrome. Agak susah memang untuk memasuki Studio YouTube versi Chrome. Namun buat teman-teman yang belum mencoba, ada baiknya saat ini mulai belajar memasuki Studio Chrome. Google Chrome itu sahabatku. Jadi kita melihat Studio YouTube versi Google Chrome, atau bahasa simpelnya adalah versi desktop ya. Studio YouTube Chrome versi desktop. Di HP juga bisa, tidak harus di laptop. Di HP juga bisa sahabatku. Memang tulisannya kecil-kecil, tapi bisa kalian perlebar, persempit ya. Bisa kalian perbesar juga tulisan-tulisannya dengan sentuhan-sentuhan jari untuk layar sentuh ya. Jadi seperti itu. Lewat HP Android pun bisa penyelesaian klaim hak cipta seperti itu. Penyelesaian klaim dolar merah. Jadi tidak harus lewat laptop. Tidak harus lewat laptop. Lewat HP juga bisa. Oke, mulai dari sekarang sering-sering mengintip Studio YouTube Chrome ya sahabatkah, karena pemahaman untuk penyelesaian sengketa hak cipta ini sebenarnya tidak terlalu sulit dilakukan. Bahkan mungkin tidak perlu melakukan banding kalau memang pelanggarannya tidak terlalu berat. Dan bisa merubah dolar merah menjadi hijau kembali dalam beberapa jam kemudian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah tetap konsisten upload video. Semangat sahabatku.